Halo semuanya, perkenalkan nama saya Agen Prianto dari Magister Ilmu Komputer Esa Unggul. Di sini saya akan mempresentasikan tentang Enterprise Governance and GRC Tools. Jadi tujuan presentasi ini yaitu memperkenalkan konsep GRC dalam pengelolaan perusahaan, khususnya dalam tata kelola. Bisa kita lanjut. Nah, jadi apa sih itu Enterprise Governance? Enterprise governance adalah tata kelola perusahaan melibatkan pembuatan aturan dan kebijakan yang harus dipatuhi oleh seluruh karyawan, serta memastikan kepatuhan terhadap regulasi lokal, nasional, maupun internasional. Tata kelola ini tidak hanya dijalankan oleh pemimpin perusahaan, tetapi juga harus terintegrasi ke seluruh unit organisasi. Lanjut. Nah, jadi ada tiga. Oke, ini nggak kelihatan ya. Nah, ada tiga prinsip BRC. Yang pertama itu ada governance, yang kedua ada risk, yang ketiga ada compliance. Compliance. Oke. Jadi governance itu mengacu pada struktur dan proses yang memastikan seluruh kegiatan organisasi berjalan sesuai dengan kebijakan dan regulasi yang berlaku, mencakup standar internal serta aturan pemerintah. Lalu yang risk itu melibatkan identifikasi, penilaian, dan pengelolaan resiko yang ada dalam setiap aspek bisnis. Pendekatannya ini tidak hanya melindungi nilai aset yang ada, tetapi juga berkontribusi pada penciptaan nilai melalui inovasi produk dan perluasan pasar. Lalu yang ketiga, kita ada compliance atau kepatuhan, yaitu mencakup kewajiban organisasi untuk mematuhi berbagai peraturan, standar, dan kebijakan yang ditetapkan oleh otoritas atau organisasi. Hal ini mencakup pengawasan terhadap kepatuhan operasional seperti kontrol internal, regulasi, emisi, serta persyaratan impor dan ekspor. Lanjut. Nah, lalu ada penerapan GRC yang efektif. Jadi apa sih itu penerapan GRC yang efektif? Nah, prinsip GRC ini mendukung tata kelola yang lebih strategis, memungkinkan organisasi untuk mengelola proses bisnisnya secara lebih konsisten dan fleksibel. Elemen penting dalam GRC meliputi strategi, proses, teknologi, dan keterlibatan sumber daya manusia yang relevan. Lalu ada manajemen risiko. Nah, pentingnya proses manajemen risiko yang struktur, yang terdiri dari penilaian dan perencanaan risiko, identifikasi dan analisis, pengembangan strategi respon, dan pemantauan risiko. Lalu ada compliance, yaitu kepatuhan. Kepatuhan adalah proses untuk memenuhi aturan atau standar yang ditetapkan oleh badan pemerintah atau standar internal. Nah, ini menjadi semakin penting nih, karena regulasi baru sering diperkenalkan dan aturan seringkali membutuhkan interpretasi tambahan. Oleh karena itu, perusahaan perlu memandang kepatuhan sebagai proses berkelanjutan, bukan proyek sekali selesai. Nah, sebenarnya apa sih itu manfaat dari penerapan GRC yang efektif? Yang pertama itu ada peningkatan transparansi dan akuntabilitas, yang kedua ada mitigasi risiko yang lebih baik, yang ketiga ada peningkatan efisiensi operasional. Sebenarnya ada banyak sekali manfaat GRC yang lebih efektif. Cuman saya di sini hanya mengambil tiga saja. Bisa kita lihat dari peningkatan transparansi dan akuntabilitas ini, GRC memberikan struktur yang memastikan bahwa setiap proses dan tindakan dapat dilacak, sehingga memudahkan pemantauan kinerja dan akuntabilitas di semua level organisasi. Lalu yang kedua ini ada mitigasi risiko yang lebih baik dengan manajemen risiko yang terintegrasi. Jadi perusahaan dapat mengidentifikasi, menilai, dan mengurangi risiko yang lebih efektif. Jadi hal ini membantu melindungi aset perusahaan dan mencegah kerugian yang dapat timbul akibat risiko yang tidak dikelola. Lalu yang ketiga dari peningkatan efisiensi operasional ini, GRC itu membantu mengidentifikasi
dan mengurangi proses yang berlebihan atau duplikatif, memungkinkan perusahaan untuk beroperasi dengan lebih efisien. Ini termasuk mengintegrasikan teknologi yang tepat untuk menyederhanakan proses. Nah, jadi di sini ada pentingnya tata kelola GRC dalam IT governance. GRC mendukung tata kelola TI dengan cara memastikan sistem dan proses IT sesuai dengan regulasi dan standar yang berlaku. Selain itu, modul ini menyoroti pentingnya kolaborasi antara berbagai fungsi seperti audit internal dan kepatuhan hukum dalam mencapai kepatuhan serta meningkatkan akuntabilitas perusahaan. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.